Gus Nur ditangkap, Fadlizon. Penangkapan seperti ini mirip zaman penjajahan. Usai Gus Nur ditangkap, Mu'anas harap pakar hukum pemilik channel RH juga ditindak. Akurat.co.id. Gus Nur ditangkap, Fadlizon. Penangkapan seperti ini mirip zaman penjajahan. Politikus Partai Gerindra Fadlizon menyoroti penangkapan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur karena dianggap menyebar informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan sara dan penghinaan. Fadli tampak menyayangkan penangkapan Gus Nur. Pasalnya, Gus Nur ditangkap di kediamannya usai menghadiri pengajian di Kota Malang. Saat ditangkap, Gus Nur tengah menjalani terapi bekam. Penangkapan seperti ini mirip seperti di zaman penjajahan Belanda dan Jepang dulu. Kicau Fadlizon menggunakan akun Twitter @Fadlizon, Sabtu 24 Oktober. Gus Nur ditangkap atas laporan polisi bernomor LP _600_Romawi 10_2020 Bareskrim tertanggal 22 Oktober 2020. Gus Nur dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ancaman 4 tahun dan 6 tahun penjara. Harus ada yang mendata dan mencatat, bahkan membukukan sudah berapa banyak orang ditangkap karena Undang-Undang ITE yang diinterpretasikan seperti ini. Jelas ini penistaan terhadap konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, kata Fadli. Sebelum itu Direktur Eksekutif Energi Watch Ferdinand Hutahian mengapresiasi gerak cepat polisi dalam menangkap Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Ferdinand menilai masyarakat bisa mengambil pelajaran atas kasus Gus Nur dengan tidak menyebar fitnah. Terima kasih Polri atas kerja cepat. Semoga Gus Nur bisa berkaca bahwa yang dia lakukan dan ucapkan adalah fitnah. Kicau Ferdinand menggunakan akun Twitter @ferdinandian3, Sabtu 24 Oktober. Mantan politikus Partai Demokrat itu lantas mendesak polisi untuk menangkap pakar hukum tata negara Refli Harun. Dia menyebut Refli lewat akun media sosialnya ikut menyebar informasi tidak benar dari Gus Nur. Saya berharap Polri juga memproses hukum Refli karena akun medsosnya menjadi penyebar informasi fitnah dan kebencian Gus Nur. @divumas_polri pungkasnya. Bareskrim Polri menangkap Gus Nur di Malang pada Sabtu 24 Oktober pukul 00 WIB atas laporan Nahdlatul Ulama. Benar, Gus Nur ditangkap, ujar Kabareskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo kepada wartawan. Sebelumnya, Gus Nur membuat pernyataan kontroversial ketika berbincang dengan Refli Harun. Dia menganalogikan NU merupakan bus yang sopir, kernet hingga penumpangnya tidak beres. Setelah rezim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat berubah. Saya ibarat NU sekarang seperti bus umum, sopirnya mabuk, kondektornya teler, kernetnya juga begitu, dan penumpangnya kurang ajar semua. Perokok juga, nyanyi juga, buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal itu nggak ada sekarang ini, kata Gus Nur dalam tayangan di channel YouTube Refli Harun Senin 19 Oktober. Sementara itu dilansir dari gelora.co, usai Gus Nur ditangkap, Mu'anas harap pakar hukum pemilik channel RH juga ditindak. Gelora.co, Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'anas Alaidit berharap markas besar Polri jangan berhenti pada penangkapan terhadap pendakwa Sugi Nur Raharja atau Gus Nur dan dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Kini status hukum Gus Nur sudah tersangka. Mu'anas berharap pemilik kanal YouTube yang ikut serta mendistribusikan konten berisi pernyataan Gus Nur juga diproses polisi.
Semoga tidak berhenti Sugi, tetapi juga pemilik kanal YouTube yang kemudian ikut menyebarkan yang diduga dilakukan seorang dengan nama inisial RH. Seorang pakar hukum juga bisa ditindaklanjuti, kata Mu'anas yang juga advokat DPP LBH Partai Solidaritas Indonesia mengapresiasi langkah markas besar Polri menangkap Gus Nur. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi jajaran Polri atas penangkapan SN berkaitan dengan penghinaan dan tuduhan terhadap NU, kata Mu'anas Alaidit melalui video yang diunggah ke media sosial. Mu'anas berharap kasus penangkapan tersebut dapat menjadi efek jera terhadap kalangan yang disebutnya berupaya memecah belah perdamaian. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Rumadi Ahmad, juga mengapresiasi tindakan polisi. Apa yang dilakukan Bareskrim Polri bukan saja merupakan upaya penegakan hukum, tapi juga menjaga agar harmoni masyarakat. Sesuatu yang perlu kita apresiasi bersama. Untuk itu Polri jangan pernah ragu melakukan tindakan hukum kepada Sugi Nur, kata Rumadi. Menurut Rumadi, Gus Nur bukan sekali saja menyampaikan pernyataan kontroversial. Nur Sugi sudah berulang kali mengumbar ocehan yang menimbulkan kemarahan bagi warga NU, kata Rumadi. Rumadi menegaskan ucapan Gus Nur, terutama yang mengandung ujaran kebencian, tidak mencerminkan akhlakul karimah seorang muslim yang seharusnya menebarkan kasih sayang. Umat Islam tuh perlu berhati-hati dengan orang seperti ini. Jangan pernah menjadikan orang seperti ini sebagai rujukan dalam beragama, kata Rumadi. Dalam laporan jatimsuara.com, ada 5 ormas yang melaporkan Gus Nur: Pagar Nusa, Ansor, Fatayat, Banser, dan Rijalul Ansor. Semuanya ormas sayap NU. Gus Nur dilaporkan ke polisi karena pernyataannya tentang Nahdlatul Ulama di YouTube Refli Harun. Selain dipolisikan Gus Nur, NU serang juga mempolisikan pakar hukum Refli Harun. Mereka dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Demikian.